Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Fatihah yang kedua kita khususkan pada diri kita sendiri, kaum muslimin, muslimat semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah, barokah dan manfaat. Ala hadin yang lakum salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita melanjutkan kajian yang kemarin. Minggu kemarin, kita sudah datang. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang fardu-fardunya mandi wajib atau mandi besar, ya. Fardu-fardunya mandi besar kemarin disebutkan ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada di badan, dan yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh badan, ya, baik itu berupa rambut maupun berupa kulit. Lipat-lipatan badan semuanya harus terkena air ketika mandi wajib atau mandi besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mandi sunnah, ya. Yang minggu kemarin kita sudah membahas mandi wajib. Minggu sekarang kita membahas mandi sunnah. Halaman berapa, Ustaz Rizky? Mandi sunnah. Faslun pasal wal irtisalatu, adapun mandi al-masnunatu yang masuk kategori mandi sunnah. Al-irtisalat al-masnunah. Wal-irtisalat al-masnunah. Jadi setelah bab mandi faraid. Ya. Halaman 7. Wal-irtisalat. Jadi mandi-mandi yang masuk kategori mandi sunnah itu sab'atu asyara ghuslan. Ya. Ada 17 mandi. Ada 17, banyak sekali, ya. Yang pertama ghuslul jumu'ati, yaitu mandi Jumat. Lihadiriha, kalau saya baca Fathul Qoribnya, ya. Lihadiriha, ya, bagi orang yang akan mendatangi sholat Jumat. Mandi Jumat, mandi untuk sholat Jumat, ya. Adapun waktunya wa waqtuhu minal fajri shadiq. Waktu mandi Jumat itu pada waktu sebelum subuh atau waktu subuh. Nah, itu boleh, ya. Kita mulai mandi Jumat, ya, diniatin, ya, mandi Jumat, kemudian mau sholat Jumat, gak usah mandi lagi, gak apa-apa, ya. Sudah memenuhi, ya. Jadi mandi Jumat waktunya itu dimulai dari fajar shadiq, munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa?
Kemudian yang kedua, wa ghuslul idaini atau wal idaini, ya. Jadi mandi ketika akan sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Jadi waktunya wa yadkhulu waqta hadzal ghusli binisfil laili, dan masuknya waktu untuk mandi ini itu adalah tengah malam, ya. Jadi tengah malam. Jadi besok besok mau sholat Id, ya, pagi-pagi tengah malam mandi, kita niatkan untuk mandi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka ketika tengah malam itu sudah mencukupi, ya, sudah masuk waktunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal istisqa, ya, wal istisqa'i, ya. Yang ketiga adalah mandi akan melaksanakan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Ay thalabus suqya minallah, yaitu meminta air atau meminta hujan kepada Allah. Jadi ada, ya, sholat istisqa ketika musim paceklik, musim kemarau yang panjang, ya, kemudian kehabisan air, kita mintanya kepada Allah melalui sholat istisqa, ya, melalui sholat istisqa. Jadi ini sholatnya cukup panjang dan memang beda dengan sholat seperti biasanya, ya. Karena kita benar-benar butuh sama Allah dan kita minta, ya, minta hujan. Ada prosesi sholat khusus, ya. Sholatnya cukup khusus ini, ya, ada tata caranya sendiri. Itu. Jadi ketika kita akan sholat istisqa, kita disunahkan untuk mandi, mandi. Kemudian wal khusufu lil qamar, dan ketika akan sholat gerhana bulan, ya. Kapan-kapan kita boleh, ya, Ustaz Zul boleh melaksanakan sholat kalau ada gerhana, ya, sebagai praktek ilmu, ya. Ketika ada gerhana bulan, kita laksanakan sholat. Biasanya di kalender itu sudah tertulis akan terjadi gerhana apa, tanggalnya, jamnya, seperti itu. Jadi kita bisa jauh-jauh hari menginfokan, ya, bahwasanya akan ada pelaksanaan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari, karena semuanya itu ada hitung-hitungannya di ilmu falak, ya, di ilmu falak. Jadi ilmu yang menghitung bulan, seperti itu. Jadi diketahui kapan akan terjadi gerhana bulan. Itu. Nah, sebelum gerhana bulan kita disunahkan untuk mandi. Wal usufu lisyamsi, dan sholat gerhana matahari. Ya, kalau bulan istilahnya khusuf, ya. Sunatal khusuf. Kalau gerhana matahari itu namanya khusuf, ya. Jadi beda kho sama kaf. Kemudian sholat yang disunahkan wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti, ya, mandi ketika akan memandikan mayit, memandikan jenazah, ya. Tapi biasanya kan yang terjadi di Indonesia itu mandi setelah memandikan jenazah, ya. Jadi yang disunahkan di sini mandi ketika akan memandikan jenazah, ya. Itu, ya. Tapi kalau mau mandi lagi setelah memandikan jenazah silahkan saja, ya. Tuh, tapi yang disunahkan adalah wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti, mandi ketika akan memandikan jenazah, musliman kana au kafiron, baik itu jenazahnya orang muslim atau jenazahnya orang kafir. Itu dimandikan. Kemudian selanjutnya mandi yang masuk kategori sunnah adalah wa ghuslul kafiri idza aslama, ya, mandinya orang kafir ketika masuk Islam, ya. Ketika ada mu'allaf
dianjurkan untuk beliau mandi, ya. Ya, ketika ada orang mualaf masuk Islam, ya, nah itu disunahkan untuk mandi. Nah, di sini ada keterangannya illam yajnub fi kufrihi. Ya, jikalau dia tidak dalam keadaan junub ketika waktu kafir, aulam tahid al kafir, atau ketika dia tidak dalam keadaan haid ketika kafir. Nah, ketika dalam keadaan haid, wa illa wajibal ghuslu ba'da islami fil asr. Ya. Maka ketika dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, ya, maka dia wajib mandi besar, ya, setelah Islam. Itu menurut pendapat yang asah, pendapat yang benar. Wakila, dan dikatakan juga yasqutu idza aslama. Hal tersebut, ya, hal tersebut gugur ketika Islam. Jadi tidak perlu mandi besar, ya. Tidak perlu mandi besar. Itu. Kemudian itu, ya, orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian wal majnun wal mughma alaihi idza afaqahu, ya. Selanjutnya adalah mandinya orang yang gila dan orang yang epilepsi ketika keduanya sudah sadar, ya. Orang gila kemudian dia sehat kembali, maka disunahkan untuk mandi. Atau orang yang mengalami epilepsi atau ayan, ya, ayan, ya. Mughma alaih itu epilepsi, ayan atau apa, ya, istilahnya, step kejang, ayan, ada ayan. Itulah pokoknya, ya. Ketika dia sudah sadar, dia disunahkan untuk mandi. Nah, ada syaratnya di sini, walam yatahaqqaq minhuma inzalun, ya. Ketika keduanya terbukti tidak mengalami keluarnya mani, ya. Jadi selama epilepsi atau selama dia gila, ya, dia tidak terbukti keluar mani, ya. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajibal ghuslu ala kulli minhuma. Akan ketika terbukti kelihatan, ya, ketika epilepsi atau ketika gila dia keluar mani, maka dia wajib mandi besar, seperti itu. Itu sunnahnya mandi. Wal ghuslu inda iradatil ihrami, ya. Kemudian mandi ketika akan melaksanakan ihram, ya, ihram memakai baju ihram, ketika akan menggunakan baju ihram, ya. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi. Tidak ada perbedaan dalam mandi ini, baik itu orang balik atau belum balik, itu disunahkan mandi. Wala baina majnunin wa aqilin, dan antara orang yang gila atau orang yang berakal. Wala baina qahirin wa haidin, dan bukan antara orang yang suci dan orang yang haid. Fa illam yajid al-muhrim al-ma'a tayammama, ya. Ketika orang yang akan ihram itu tidak menemukan air, maka penggantinya adalah tayammum, ya. Tayammum itu sunnahnya. Ya, ihram itu jadi memakai baju ihram baik ketika akan melaksanakan umroh, ya, atau akan melaksanakan haji. Jadi ketika memakai baju ihram dia disunahkan untuk mandi, ya, seperti itu. Selanjutnya wal ghuslu lidukhuli Makkah, mandi ketika akan memasuki kota Mekah, ya. Memasuki
limuhrimin, ya, bagi orang yang berihram bihajjin atau umratin, ya, ihram baik itu untuk haji ataupun untuk umrah, ya, ada dua. Biasanya sudah mikot kalau udah ihram itu, ya, kita sudah ada di mikot. Mikotnya ada di Mir Ali, ada Tatim, ada di Rona, ya. Saya dulu tahun 2005, ya, haji sempat mikot di Bir Ali itu ketika akan masuk di kota Mekah dari Madinah, ya. Juga di Tatim yang paling dekat dengan Masjidil Haram, ya. Dan yang agak jauh itu di Rona, ada namanya tempat mikot, ya, tempat kita akan memakai pakaian ihram dan akan memulai umroh atau memulai haji, seperti itu. Selanjutnya walil wuqufi bi Arafah, ya, mandi ketika akan wukuf di Arafah. Ketika akan berangkat ke Arafah kita mandi, ya. Berarti kalau Arafah itu berarti haji, ya. Karena ada hadis al-hajju Arafah. Jadi inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Berarti ini kaitannya dengan haji. Fi tasi'i Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita ketika akan wukuf biasanya mandi dulu, ya. Mandi dulu. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan ketika mandi ketika akan bermalam di Muzdalifah, ya. Muzdalifah itu seperti hamparan, ya. Hamparan luas. Itu di sana biasanya sambil mengambil batu, ya. Biasanya nyari batunya di Muzdalifah, itu nyari batu untuk melempar jumroh itu di Muzdalifah, karena biasanya batu-batu yang ada di tempat pelemparan jumroh itu diangkut kembali dan dibuangnya di Muzdalifah untuk memudahkan mencari batunya, ya. Ketika akan bermalam di Muzdalifah itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Waliromil jimari as-salati, dan mandi ketika akan melempar jumroh tiga jumlah, ya, tiga jumroh. Fi ayyamit tasyriqi, pada hari tasyrik, ya, pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik berapa aja tanggalnya? Itu berarti tanggal 13, 14 dan 15 Dzulhijjah, ya, itu hari tasyrik. Makanya ada istilah puasa ayyamul bid atau puasa ayyamul bid. Kalau puasa di hari tasyrik itu dilarang, ya. Kalau puasa di hari tasyrik itu dilarang, diharamkan, ya. Karena termasuk ayyamul tasyrik itu hari-hari diharamkan untuk berpuasa. Biasanya kalau bulan-bulan lain, ya, itu 13, 14, 15 itu namanya puasa ayyamul bid atau puasa putih, ya. Tiap bulan, ya, tiap bulan. Kalendernya pakai kalender Hijriah, jangan kalender Masehi, ya. Kalender Hijriah, Safar, kemudian Muharram, itu dilihat tanggalnya 13, 14, 15 itu disunahkan untuk puasa ayyamul bid. Nah, melempar jumroh 3 jumroh itu diganti berturut-turut di hari tasyrik, ya. Fayam tasilu li rawi kulli yaumin minha ghuslan. Maka setiap harinya, ya, dari masing-masing hari tasyrik itu disunahkan, ya. Jadi jumroh pertama tanggal 13 disunahkan mandi, ya. Jumroh kedua tanggal 14 disunahkan mandi. Jumroh ketiga tanggal 15 juga disunahkan mandi. Amma ramyu jumratil aqabati, adapun
ketika akan melempar jumroh aqobah fi yaumin nahri, pada hari Idul Adha. Fi yaumin nahri itu berarti pada hari penyembelihan. Idul Adha dan tanggal 10-nya ya, maka fala yaghtasilu lahu. Oh berarti ayam tasyrik itu 11, 12, 13 ya, bukan 13. Berarti jadi kan setelah Idul Adha, berarti 11, 12, 13 ya. Ayam tasyrik 11, 12, 13. Fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi min waslil wukuf, maka tidak perlu mandi karena jaraknya, jarak waktunya itu dekat dengan mandi akan wukuf, jadi tidak perlu mandi ya. Jumroh aqobah itu jumroh yang pertama ya, karena dekat jaraknya dengan wukuf. Jadi setelah wukuf kan kita langsung melempar jumroh aqobah. Selanjutnya wal ghuslu lit tawafi, dan mandi ketika akan tawaf ya. Tawaf ya. Tawaf apa saja? As-sadiqu bi tawafi qudumin ya, yang mencakup tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf ketika baru pertama kali datang ke kota Mekah, itu namanya tawaf qudum ya. Baru tiba di kota Mekah, kita biasanya melaksanakan tawaf. Nah, sebelum tawaf itu disunahkan untuk mandi. Wa ifadhah ya, dan tawaf ifadhah. Tawaf ifadhah itu tawaf wajib haji ya. Tawaf yang berkaitan dengan haji. Wa wada'in, dan tawaf wada', tawaf terakhir ketika akan meninggalkan kota suci Mekah, ketika akan kembali ke tanah air ya, itu ada namanya tawaf wada'. Wa baqiyatul ihsal al-masnunah madhkuratun fil mutawwalat, dan mandi-mandi yang disunahkan yang disebutkan dalam kitab-kitab besar. Al-mutawwalat itu kitab-kitab besar ya. Di sini dicontohkan ada mandi ketika akan sa'i ya. Wal ghuslu lis sa'i ya, mandi ketika akan sa'i. Sa'i itu mengelilingi mengelilingi, bukan mengelilingi ya, dan lari kecil di Safa dan Marwah ya. Kemudian wali dukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika akan memasuki kota Madinah ya, itu disunahkan mandi juga. Itu kalau di kitab-kitab yang lebih besar lagi. Itu untuk bab mandi sunnah. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silahkan untuk mandi sunnah ini. Mandi sunnah ya, cukup panjang ini ya, ada 17 yang masuk kategori mandi sunnah ya. Ini saya catat baru 16 ya, baru 16. apa terlewat Mungkin yang apa, Aidain dua nah, atau gerhana matahari, gerhana bulan. Oh iya benar. Nah, itu mungkin yang ditungguan. Dua ada kayaknya. Oke. Bisa kan sebelum berhubungan badan ya, hubungan sama istri itu juga sunahnya mandi. Nah itu betul apa enggak ya? Karena kan di sini nggak ada nih. Setelah berhubungan? Sebelum. Oh sebelum. Nah itu tidak ada. Di sini tidak ada ya. Sholat. Mungkin yang disunnahkan bukan itunya, tapi apa ya? Sholat ya. Hah? Sholat. Ketika apa? Tidur dalam keadaan junub itu
juga kan. Nah, atau setelah berhubungan ya langsung mandi itu tidak mencuci, itu juga makruh juga. Paling tidak harus dibersihkan dulu ya, paling tidak dibersihkan dulu ketika akan tidur ya, itu termasuk yang dimakruhkan. Oke, kita lanjut. Oh ya, silakan. Itu yang bagaimana yang untuk memandikan mayat itu, misalnya keadaan dalam kecelakaan, tapi kan keadaan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, atau yang kena musibah yang dimutilasi itu gimana kita memandikan, kalau dimandikan apa gimana kok pendapat mayatnya Tetap dimandikan. kan ada yang dimutilasi kan bisa Tetap dimandikan, tapi dimandikan yang sudah ada aja. Karena yang tidak wajib mandi hanya orang yang mati syahid. Nah, mati syahid dalam peperangan itu tidak perlu dimandikan. Katanya itu darahnya sebagai saksi kelak di akhirat ya, atau ketika ditanyain malaikat mungkar nakir. Tapi ketika korban mutilasi atau kecelakaan tetap dimandikan. Mungkin anggota tubuh yang ada ya, yang ada. Kalau misalkan nanti diketemukan lagi ya, dimandikan lagi harusnya. Jadi yang ada dimandikan, kemudian diprosesi seperti itu ya, yang kewajiban kita pada mayit ya, mandikan, sholati, mukafani, menguburkan. Itu ya. Oke, lanjut mungkin satu bab lagi. Ini bab selanjutnya, ini bab yang tidak umum ya, tidak umum di Indonesia, bahkan tidak ada kayaknya ya, tidak ada. Tapi tetap kita pelajari ya, Bismillah ya. Tetap kita pelajari. Di Indonesia kalau ingin praktekkan bisa saja ya, harus bikin ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun ya. Mengusap dua khuf, atau kalau dulu saya mengartikan itu muzah. Khuf atau muzah, mengusap muzah itu hukumnya boleh. Muzah itu apa? Khuf itu jadi semacam sepatu atau kaos kaki, lebih tepatnya kaos kaki sih ya. Dia hanya sebatas minimal menutupi mata kaki ya. Minimal menutupi mata kaki. Jadi terbuat dari kulit ya, menutupi mata kaki. Kemudian apa? Dia banyak syaratnya, harus kuat ya. Tujuannya memakai khuf apa? Tujuannya memakai khuf itu untuk melindungi dari dingin ya. Kalau di Timur Tengah itu kalau lagi panas banget, kalau lagi musim dingin banget ya. Saya pernah mengalami dulu tahun 2005 itu waktu haji, itu pas musim dingin ya. Di Madinah itu dingin sekali ya, dingin sekali. Sampai itu bibir itu pecah-pecah saking dinginnya ya. Bibir itu sampai pecah-pecah, dan ketika berbicara itu mengeluarkan apa ya, asap, mengeluarkan asap. Nah, itu sampai berapa derajat gitu. Saya masak mie baru diangkat itu langsung dingin ya, saking dinginnya. Nah, orang Arab itu mungkin sampai sekarang masih ada ya, itu terbiasa memakai khuf namanya ya, dua khuf. Nah, itu semacam kaos kaki ya, pelindung kaki lah ya. Dia senantiasa menempel ya. Nah, itu ya, bab mengusap dua khuf. Kita namain khuf aja ya biar terbiasa.
fil wudu'i, ya, ketika wudu atau dalam wudu saja yang diperbolehkan, ya. La fi ghusli fardin, bukan pada mandi wajib. Mandi wajib tetap dilepas berarti, ya. Au naflin, atau mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin, ya, dan bukan ketika menghilangkan najis. Falau ajnaba, apabila seseorang itu dalam keadaan junub, ya, au lam yatsrijlihi, atau kakinya berdarah, ya, atau kakinya berdarah. Ini saya pakai penjelasan di kitab syarahnya, ya. Fa'aradal masha badalan an ghuslir rijli lam yajuz. Nah, ketika kakinya berdarah, ya, dan dia sengaja pakai khuf sebagai supaya dia bisa sebagai ganti membasuh, ya, lam yajuz, maka tidak boleh. Nah, kalau kakinya berdarah harus dicopot dulu khufnya, dibersihkan, ya, kaki yang berdarah itu. Bala budda minal ghusli, ya, dan harus dibasuh, ya, harus dibasuh ketika berdarah. Wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi. Adapun pendapat yang tadi itu tidak boleh, itu maksudnya lebih afdol, ya, lebih afdol membasuh daripada mengusap. Jadi tidak sampai hukumnya haram, cuma fadilah, ya, keutamaan, lebih afdol. Wa inna ma yajuzu mashul khuffaini la ahaduhuma faqat illa ayyakuna faqidal ukhra, ya. Diperbolehkan mengusap, ya, mengusap khuf itu bukan untuk satu khuf doang, tapi dua-duanya, ya, kecuali satunya hilang, ya, Nah, mengusap khuf ini kita lanjutkan di kitabnya bisalasati syara'ito, dengan tiga syarat, ya, dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyabtadi'a asy-syakhsu lubsahuma ba'da kamalit thaharah, ya. Yang pertama, seseorang memulai, ya, memasang kedua khuf itu setelah sempurnanya suci, ya. Jadi setelah berwudu, kemudian kita pakai khuf itu, ya, pakai khuf. Falau wasala rijlan wa albasahuma khuffaha thumma fa'ala bil ukhra lam yakfi, ya. Kalaupun ada seseorang, ya, memakai membasuh kakinya, kemudian memakai khufnya, ya, thumma fa'ala bil ukhra, kemudian dia memakai yang lain, ya, lam yakfi. Jadi tidak mencukupi. Jadi harus benar-benar, di sini maksudnya harus benar-benar sudah suci. Ya, misalkan ketika wudu dan membasuh kaki yang kanan, kemudian kan belum selesai wudunya, kaki yang kiri belum dibasuh, ya. Setelah basuh kaki yang kanan langsung pakai khuf, mungkin karena kedinginan, nah itu nggak boleh. Kemudian dibasuh kaki kiri, kemudian pakai khuf yang sebelah kiri. Nah, jadi harus nunggu benar-benar sudah suci semua. Ba'da kamalit thaharah, setelah sempurnanya bersuci, seperti itu. Kemudian walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit thaharah thumma ahdatha qabla wusuli rijli qadamal khufi lam yajuz al-masha, ya, lam yajuz al-masha.
Misalkan ini ada kasus lagi ya, studi kasus. Ada orang memulai memakai kedua khuf setelah sempurnanya suci. Dia sudah wudu ya, sudah sempurna, sudah suci. Kemudian tsumma ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khufi. Akan tetapi dia ketika memakai khuf ya, sebelum sampai terpasang dia sudah kentut lagi. Ya repot ya. Dia kentut otomatis batal. Nah, itu maka diulangi lagi, nggak sah. Nah, gitu. Belum sampai terpasang, udah mau masang nih. Nah, itu. Dia kentut sambil duduk mungkin masangnya, kayak masang sepatu ya, masang khuf itu sambil duduk. Kemudian kentut, hadas dia, maka tidak boleh. Ya. Kalmidasi, ya. Al-mashu, oke, al-mashu itu yang pertama, ya. Jadi dimulainya dipasang khufnya itu setelah sempurnanya suci. Nanti ada, biar kita paham ya, ada potongan-potongan ini ya, supaya pemahaman kita utuh tentang khuf ini ya. Wa ayyakuna ayil khufani satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamaini bi ka'baihima, ya. Dan adanya kedua khuf itu satiraini li mahalli ghuslil fardi, ya. Itu dapat menutupi apa? Menutupi tempat dibasuhnya kefarduan wudu ya, kefarduan wudu. Jadi kita wajib membasuh wudu kan, termasuk rukun wudu kemarin, basuh kaki minimal sampai mata kaki. Nah itu, jadi khufnya itu minimal panjangnya sampai menutupi mata kaki, ya, sampai menutupi mata kaki, dari telapak kaki bika baihima sampai mata kaki. Kalau di sini istilahnya kan ada sepatu itu sepatu low, ada sepatu high, ya kan? Berarti yang sah dianggap khuf itu sepatu high yang sampai tinggi mata kaki ini. Biasanya sepatu high itu digunakan untuk hiking biar tidak cedera selio gitu ya. Gitu. Kemudian falau kana dunal ka'baini, apabila khufnya itu tidak sampai menutupi mata kaki, kalmidasi seperti sepatu ya, lam yakfi al-mashu alaihima, maka tidak mencukupi untuk diusap, dia tidak masuk kategori khuf ya, alaihima. Wal muradu bisatiri huna al-hailu la mani ar-ru'ya wa ayyakuna satru min asfala, ya, wa min jawanibil khufaini la min a'lahuma, ya. Jadi yang dimaksud menutupi di sini itu jadi al-hail, ya, mani ar-ru'ya, yang dapat menghalangi dari pandangan. Jadi enggak kelihatan, ya. Jadi menutupi sempurna itu ya. Menutupi sempurna kaki sampai mata kaki, itu intinya. Kemudian wa ayyakuna yang ketiga, ya, syarat yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'il masyi alaihima, dan kedua khuf itu memungkinkan seseorang untuk dipakai terus-menerus, dipakai untuk jalan kaki terus-menerus. Litaroddudi musafirin, ya, karena dia musafir kan jalan. Zaman dulu musafir ya jalan, ada yang naik unta. Pokoknya dia khuf ini itu mungkin kuat, maksudnya kuat.
fi hawaijihi min haqqin wa tirhalin, ya, baik itu untuk jalanan menanjak atau jalanan turun, ya, tanjakan atau turunan, ya. Wa yukhadhu min kalamil musannif qauluhuma qawiyaini. Nah, yang dimaksud musannif, pengarang kitab ini, pengarang kitab Fathul Qorib ini, kedua khuf itu harus kuat. Jadi kulitnya harus kuat, tebal gitu ya. Bihaitsu yamna'ani nufudal ma'i. Yang keduanya memungkinkan untuk mencegah terkenanya air di kulit. Jadi tujuan memakai khuf itu supaya sebagai pengganti kulit. Jadi kulit itu tidak sampai masuk air. Jadi makanya pakai khuf. Nah, gitu. Makanya ketika kita pakai khuf itu tidak perlu membasuh kaki ketika wudhu. Jadi cukup diusap. Nah, gitu. Cukup diusap khufnya itu. Tapi ada syaratnya di sini, ya. Ada syaratnya. Yang pertama tadi apa? Dimulai setelah sempurnanya suci, ya. Kita wudhu dulu sempurna, baru kita pakai khuf. Nanti khuf itu ada masanya, ada expirednya, ya, masa kadaluarsanya ada, ya. Kemudian khufnya harus kuat, khufnya harus menutupi kaki sampai mata kaki. Itu syaratnya, 3 itu. Kemudian wa yushtaratu aidan taharatuhuma, ya, dan disyaratkan juga kedua khuf itu dalam keadaan suci. Dua khuf itu dalam keadaan suci. Dua khuf itu dalam keadaan suci, ya. Jadi tidak ada kotorannya, ya, tidak ada najisnya, harus dalam keadaan suci. Walau labisa khuffan fawqa khuffin li syiddatil baradi mathalan, ya. Meskipun ada seseorang itu memakai khuf fawqa khuffin, maksudnya itu memakai khuf itu double, ya, memakai khuf itu double karena saking dinginnya, li syiddatil barad, karena musim dingin, saking dinginnya dia nggak cukup pakai 1 selimut, ya, biasanya 2 selimut, ya. Kalau saya istri itu di Dieng, ya, itu dingin banget, ya, pakai 1 selimut gak cukup, pakai 2 selimut. Nah, ini saking dinginnya, pakai 1 khuf masih kedinginan, dia didobel. Nah, itu juga gak apa-apa. Tapi kedua khuf itu, dobelannya itu juga harus sama-sama suci. Itu maksudnya. Fa in kana al-a'la sholihan lil mashi dunal asfal, ya. Nah, mengusapnya, ya, mengusap khuf itu baik dari atas, dari bawah itu boleh-boleh saja. Yang penting diusap gitu. Diusap depannya gini, ya. Nah, diusap sambil jarinya dibenggangkan. Nah, itu. Jadi itu pengganti bab ini cuma pengganti apa? Membasuh kaki ketika wudhu doang, ya. Membasuh kaki ketika wudhu doang, seperti itu. Kemudian nah, ini agak panjang. Intinya seperti itu, ya. Wayang sahu, nah, ini syaratnya, kadaluarsanya. Wayang sahul mukim, ya, wayang sahul mukimu yauman wa lailatan, ya. Masa berlaku